Selamat siang semua. Selamat siang juga, Pak. Terima kasih Pak Dulia karena udah datang hari ini. Sebelum mulai, saya mau jelasin sedikit kalau dalam konsiliasi ini tugas saya sebagai konsiliator untuk membantu kedua belah pihak mencari jalan tengah dan memberikan usulan penyelesaian supaya masalah ini tuh bisa selesai secara damai. Jadi saya harap semuanya bisa menyampaikan pendapat dengan tenang dan saling menghargai satu sama lain ya. Oke, mungkin mulai dari PP Astra Abadi bisa menjelaskan dulu permasalahannya ini apa. Oke, baik Kak. Terima kasih. Jadi berdasarkan data perusahaan sendiri, Saudara Yanda saat ini mengalami keterlambatan pembayaran cicilan selama 3 bulan berturut-turut. Dan selama masa keterlambatan itu juga pihak dari perusahaan sudah beberapa kali melakukan upaya penagihan dan komunikasi, cuma tidak ada tanggapan. Kami dari Collection sebenarnya udah coba menghubungi dari Bang Yanda berkali-kali, mulai dari telepon, WhatsApp sampai datang langsung ke rumah. Tapi sering kali ini komunikasinya tuh nggak berjalan lancar nih. Jadi kami juga kesulitan buat memberikan laporan ke kantor gitu, Mas. Selain itu, Mas Yanda bisa lihat sendiri di kontrak ini bahwasannya dalam perjanjian leasing yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, keterlambatan pembayaran itu menyebabkan ada denda yang akan terus berjalan nih Mas Yanda. Sehingga apabila tunggakan tersebut terus berjalan tanpa adanya penyelesaian, maka perusahaan sebenarnya memiliki hak nih untuk melakukan tindakan penarikan kendaraan yang ada pada Mas Yanda sekarang. Baik, mungkin dari Mas Yanda boleh menjelaskan kondisi dan alasan kenapa sih terlambat bayar. Jujur aja Kak, sebenarnya saya tidak ada pernah niat untuk lari dari tanggung jawab. Awalnya saya lancar bayar cicilan tiap bulan, bahkan sebelumnya nggak pernah telat sama sekali. Cuma beberapa bulan terakhir ini usaha saya benar-benar lagi turun banget. Kalau boleh tahu usahanya bidang apa? Saya jualan online Kak. Kadang saya reseller baju, kadang skincare juga. Tapi sekarang orderan lagi sepi banget, pendapatan juga nggak stabil. Belum lagi kemarin ibu saya ini sempat sakit, jadi banyak biaya ini saya keluarin buat sana. Kalau memang ada kesulitan seperti itu, kenapa nggak dari awal langsung aja bilang ke pihak perusahaan kami? Karena jujur aja saya malu Kak. Saya takut dimarahin, takut motor saya ditarik. Jadi saya memilih buat menghindar dari semua itu. Nah, itu juga yang buat kami bingung nih Mas. Karena dari sisi kami kelihatannya Mas Yanda nih ya sengaja menghilang dan mau lepas dari tanggung jawabnya. Sumpah saya nggak ada niat buat kayak gitu. Motor ini saya pakai buat kerja Kak. Jadi kalau motor ini ditarik, saya malah makin susah buat cari uang. Tentu aja kami memahami kondisi Mas Yanda, namun sebagai pihak perusahaan kami juga memiliki hak yang harus dilindungi. Nah, kontrak leasing yang udah kita tanda tangani antara kedua belah pihak itu sifatnya mengikat Mas. Saya ngerti Kak. Saya juga nggak pernah bilang kalau saya nggak mau bayar. Saya cuma lagi benar-benar kesulitan sekarang. Dan dari pihak kami juga ada tekanan dari kantor nih Mas buat menyelesaikan tunggakan ini secepat mungkin gitu. Tapi komunikasi itu sangat penting Mas, karena kalau komunikasi Mas ini terputus, perusahaan juga susah untuk mencari solusi terbaik. Oke? Saya ngerti posisi masing-masing pihak. Di satu sisi perusahaan ingin bayar tempat jalan sesuai perjanjian, di sisi lain saudara Yanda tuh masih mengalami kesulitan konflik. Dan menurut saya, daripada makin panjang, akhirnya merugikan kedua belah pihak, lebih baik kita fokus cari solusi dan jalan keluar yang memungkinkan untuk keduanya. Saya mau tanya langsung nih ke Mas Yanda, kalau misalnya perusahaan memberikan keringanan pembayaran, kira-kira dalam waktu dekat Mas Yanda nih sanggup berapa? Kalau untuk minggu ini saya bisa usahain satu cicilan dulu Kak. Saya lagi nunggu beberapa pembayaran customer masuk juga. Lalu untuk dendanya gimana Mas? Kalau langsung dibayar semuanya, saya jujur aja masih belum sanggup. Berarti tetap masih ada tunggakan dong yang harus dijalankan. Menurut saya, mungkin perusahaan bisa mempertimbangkan priorisasi pembayaran atau pembayaran denda secara bersama. Kalau motor langsung ditarik sekarang, saudara Anda tuh akan kehilangan ini pekerjaannya, jadi tidak bisa membayar. Sebenarnya opsi restrukturisasi ini memang udah ada, tapi perusahaan butuh bukti kalau misalnya saudara sendiri itu benar-benar punya itikat baik. Saya bukan mau lari dari tanggung jawab. Saya cuma minta kesempatan buat memperbaiki keadaan. Atau gini ya, gimana kalau saudara Anda melakukan pembayaran satu cicilan pokok dalam waktu seminggu sebagai bentuk itikat baik, terus pembayaran denda dilakukan secara bertahap supaya tidak membabtar.
Nah, selama komunikasi kita masih lancar, proses penarikan tuh bisa kita tunda. Kalau dari sisi hukum dan perusahaan sih, usulan itu masih bisa memungkinkan sih, apakah ada komitmen yang jelas nih dari Mas Yanda sendiri. Iya kak, saya janji bakal komunikasi terus mulai sekarang. Kalau ada kendala saya bakal langsung ngomong. Oke, baik. Kalau begitu perusahaan sendiri itu bersedia untuk memberikan kesempatan deh untuk restrukturisasi pembayaran. Tapi kami harap sendiri kalau misalnya saudara Yanda harus menjalankan komitmennya. Siap kak, terima kasih banyak. Jujur aja saya lega banget buat dengar ini. Baik, jadi apakah kedua belah pihak setuju? Saya setuju. Saya setuju dan saya bakal pegang komitmen ini. Terima kasih sudah hadir dalam proses konsiliasi hari ini. Saya Nazwa sebagai konsiliator yang akan membantu mencari jalan tengah antara pihak PT Asra Abadi dan Salon Yanda terkait dengan tunggakan cicilan motor Honda Vario 160. Saya harap semua pihak bisa menyampaikan pendapat dengan tenang dan saling menghargai. Baik, saya persilakan untuk pihak perusahaan menyampaikan permasalahan terlebih dahulu. Oke, terima kasih Mbak Najwa. Ini untuk saudara Yanda. Jadi berdasarkan kontrak, saudara Yanda itu sebenarnya sudah menunggak cicilan motor selama 3 bulan berturut-turut. Total tunggakan beserta dendanya sudah cukup besar. Kami sudah beberapa kali melakukan penagihan dan memberikan toleransi, tetapi sampai sekarang belum ada pembayaran yang jelas nih, Mas. Benar, bahkan saat tim kami datang ke alamat abang, ke rumahnya sendiri, sulit banget ditemui. Kami tuh jadi merasa etikat baiknya itu kurang. Dan juga perusahaan tuh bisa loh bang melakukan penarikan kendaraan sesuai dengan perjanjian yang kita sudah sepakati kemarin. Baik, dari saudara Yanda sendiri, tolong berikan penjelasan. Saya sebenarnya tidak berniat lari dari tanggung jawab kak. Beberapa bulan terakhir usaha saya ini lagi sepi dan penghasilan saya ini menurun. Saya benar-benar kesulitan membayar cicilan. Saya minta waktu tambahan supaya saya bisa mencicil lagi. Baik, tentu saja saya memenuhi kondisi dari kedua belah pihak. Dari sisi perusahaan sendiri, tentu saja ingin memiliki kepastian dari pembayaran Mas Yanda, sedangkan Mas Yanda sendiri pasti saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Nah, saya ingin coba menawarkan beberapa pilihan supaya masalah ini bisa selesai secara damai nih. Nah, jadi pilihan pertama, apakah memungkinkan jika Mas Yanda ini membayar sebagian tunggakan terlebih dahulu sebagai tanda etikat baik? Untuk saat ini saya belum mempunyai uang sama sekali kak untuk membayar ini. Kalau tidak ada pembayaran sama sekali, perusahaan itu juga semakin sulit memberikan toleransi, Mas. Baik, ada pilihan kedua, gimana kalau misalnya dibuat restrukturisasi agar perpanjangan waktu pembayaran itu bisa dicicil lebih ringan? Perusahaan itu bisa mempertimbangkan hal tersebut. Tentu harus ada harus ada pembayaran awal yang minimal. Dalam perjanjian juga udah diatur kalau pelambatan itu termasuk kontestasi. Nah, Mas Yanda sendiri, apakah Mas Yanda ini sanggup jika diberikan kesempatan untuk membayar sebagian lebih minggu depan? Kalau untuk sekarang, saya masih belum bisa janji apa-apa. Tapi kalau untuk bulan depan, saya usahakan uang itu udah ada. Kami kan sering sih bang dengerin janji-janji kayak gitu, tapi kan perusahaan kami sakitnya aturan mainnya. Baik, saya harap semuanya tetap tenang. Jadi, saya ingin mengingatkan bahwa tujuan konsiliasi ini adalah mencari solusi terbaik tanpa merugikan kedua belah pihak. Mas Yanda, kami sudah cukup sabar. Kalau memang nggak ada kepastian pembayaran, maka kendaraan harus ditarik sesuai prosedur dan kontrak yang berlaku. Kalau motor saya sampai ditarik, saya makin susah dong buat kerja. Saya merasa perusahaan tidak memberikan kesempatan buat saya sama sekali. Kesempatan tuh udah beberapa kali tadi kasih, tapi tetap tidak ada realisasi pembayaran dari Mas Yanda sendiri. Dari perusahaan, apakah ada kemungkinan nih untuk perusahaan memberikan tenggat terakhir sebelum penarikan? Tidak ada sih, karena dari pihak saudara Yanda sendiri juga tidak bisa memberikan kepada kami kapan kepastian untuk membayarnya. Baik, jadi setelah mendengarkan keterangan nih dari kedua belah pihak dan mencoba memberikan beberapa pilihan penyelesaian, ternyata belum ditemukan nih kesepakatan bersama. Jadi pihak perusahaan tetap meminta kepastian pembayaran, sedangkan Mas Yanda sendiri belum mampu memberikan komitmen pembayaran yang jelas. Sehingga dengan demikian, proses konsiliasi hari ini dinyatakan belum berhasil mencapai mufakat. Saya berharap kedepannya kedua pihak tetap dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Baik, terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih, Kak.